Oke, dalam pembahasan kali ini kita akan menelusuri jejak kekuasaan. Kita bakal lihat gimana dua gerakan yang kelihatannya beda banget, satu di Palestina, satu lagi di Jazirah Arab, ternyata loh punya pola yang mirip banget untuk membangun sebuah negara modern. Dan kuncinya, sama-sama didukung oleh aliansi politik yang super kuat. Jadi pertanyaan besarnya begini, gimana caranya Zionisme di Palestina dan Wahabisme di Hijaz yang ideologinya jelas-jelas bertolak belakang kok bisa menempuh jalur yang serupa buat meraih kekuasaan? Nah yuk kita bedah satu persatu. Kita mulai dari jejak yang pertama ya, munculnya gerakan Zionis dan gimana mereka mengubah total peta politik di Palestina di awal abad ke-20. Sebelum kita lanjut ke timelinenya, ada satu istilah penting nih yang harus kita pahami dulu. Didikan Yahudi British. Ini bukan berarti orangnya ya, tapi ini merujuk ke gerakan politik Zionis Eropa yang berhasil, dan ini kuncinya, berhasil menggait dukungan dari kekuatan dunia saat itu, yaitu Kerajaan Inggris. Oke, kita urutkan kejadiannya ya. Semuanya bisa dibilang dimulai tahun 1917 dengan deklarasi Balfour. Itu loh janji dari Inggris. Nah, dari situ, setelah Kekaisaran Ottoman runtuh, Inggris masuk dan mengambil alih lewat mandat Palestina di tahun 1920. Ini nih yang membuka gerbang besar-besaran buat imigrasi orang Yahudi dari Eropa. Puncaknya, tahun 1947, PBB mengusulkan rencana partisi, yang akhirnya berujung pada proklamasi negara Israel tahun 1948 dan langsung disusul perang. Tapi, penting banget nih untuk dicatat, dari sudut pandang Palestina, tahun 1948 itu bukan perayaan. Peristiwa itu justru dikenal sebagai Nakba, yang artinya malapetaka. Kenapa? Karena ini adalah momen di mana mereka kehilangan tanah air dan harus mengungsi secara massal. Dan konfliknya nggak berhenti di situ. Peta wilayah berubah lagi setelah Perang 6 Hari di tahun 1967. Setelah perang itu, Israel menduduki wilayah-wilayah yang kita kenal sekarang, tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Situasi yang, jadi makin rumit sampai sekarang. Nah, sekarang kita pindah ke jejak kekuasaan yang kedua. Kita geser sedikit ke Jazirah Arab buat melihat gimana sebuah aliansi antara gerakan keagamaan dan kekuatan politik lokal berhasil membentuk sebuah kerajaan baru. Di sini, semuanya berawal dari aliansi dua tokoh. Di satu sisi, ada sang ideologi Muhammad ibn Abdul Wahab yang punya gagasan pemurnian agama. Di sisi lain, ada pemimpinnya, Muhammad bin Saud yang punya kekuatan politik dan militer. Kesepakatan mereka di tahun 1744 itu jadi titik awalnya. Coba deh perhatikan timeline ini. Polanya terasa familiar kan? Dimulai dari aliansi di tahun 1744, gerakan ini meluas sampai bisa merebut Mekah untuk pertama kalinya. Walaupun sempat jatuh bangun, mereka bangkit lagi, dan di tahun 1925 akhirnya berhasil menaklukkan Hijaz secara permanen. Puncaknya tentu saja di tahun 1932 saat Kerajaan Arab Saudi resmi berdiri. Tapi perlu dicatat ya, perjalanannya nggak mulus sama sekali. Negara Saudi yang pertama itu sempat dihancurkan loh sama pasukan Ottoman Mesir. Ini bukti bahwa mereka sempat mundur jauh sebelum akhirnya bangkit lagi dan mengukuhkan kekuasaan mereka di abad ke-20. Oke, kita udah lihat dua cerita sejarah ini secara terpisah. Sekarang, ayo kita coba satukan dan lihat benang merahnya, pola yang jadi sorotan utama dari sumber kita. Nah, ini dia inti dari seluruh pembahasan kita. Di sini terangkum semuanya dengan jelas. Di satu sisi, ada ideologi Zionisme yang bersekutu dengan kekuatan politik mandat Inggris, hasilnya negara Israel. Di sisi lain, ada ideologi Wahabisme yang bersatu dengan kekuatan politik keluarga Saud, hasilnya Kerajaan Arab Saudi. Jalurnya beda, tapi polanya sama persis. Dan sekali lagi, penting banget untuk kami tegaskan ya, pembahasan ini tujuannya bukan untuk menghakimi atau menyamakan kedua gerakan ini secara moral. Fokus kita murni untuk melihat perbandingan strukturnya, yaitu bagaimana cara mereka meraih kekuasaan berdasarkan analisis dari sumber yang kita gunakan. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang menarik. Pola di mana ideologi yang kuat bersatu dengan kekuatan politik untuk mendirikan negara, kayaknya nggak cuma terjadi di dua tempat ini kan. Jadi kira-kira di mana lagi ya dalam sejarah kita bisa menemukan jejak kekuasaan dengan pola serupa yang ikut membentuk dunia kita saat ini? Nah, itu pertanyaan yang menarik buat kita renungkan sama-sama.